Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Austiana Purwaila. NPM saya 121142010057. Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Teman-teman dan Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan Ibu kepada saya. Di sini akan saya jelaskan yaitu tentang anatomi fisiologi manusia, tentang sistem respirasi dan sistem endokrin. Yang pertama-tama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sistem respirasi. Sistem respirasi ini terdiri dari hidung, laring, faring, trakea, bronkus kanan dan bronkus kiri, paru-paru kanan dan paru-paru kiri, pleura kanan dan kiri. Jadi, di sini yang akan saya bahas terutama yaitu tentang sistem respirasi yang pertama yaitu hidung. Teman-teman bisa lihat ini gambarnya. Ini dia gambarnya teman-teman. Jadi teman-teman, hidung ini terdiri dari hidung luar dan kavunasi di belakang hidung luar. Hidung luar terdiri dari tulang rawan di bagian bawah dan fossa nasale di bagian atas. Tertutup pada bagian luar dengan kulit dan bagian dalam dengan membran mukosa. Sedangkan kavunasi meluas dari lubang hidung di bagian depan ke apertura posterior hidung yang membuka ke nasofaring di bagian belakang. Rongga ini dilapisi oleh membran mukosa. Sputumasi memisahkan kedua kavunasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan, sering membengkok ke satu sisi atau sisi yang lain. Dan tulang rawan sering membengkok ke suatu sisi atau sisi yang lain dilapisi pada kedua sisinya dengan membran mukosa. Teman-teman bisa lihat ini juga. Glikogen. Yang ketiga, dalam jaringan lemak mempunyai efek lipolis yang mengakibatkan pelepasan asam amino dan glikosol dalam darah. Yang berikut, dalam pankreas menghalangi pelepasan insulin. Yang terakhir, dalam keadaan darurat, epinefrin dipakai untuk melepaskan asam lemak dari jaringan yang menjadi bahan pembakar otot. Teman-teman bisa lihat kelenjar adrenal dan juga ini gambarnya teman-teman. Kelenjar timus merupakan sumber sel yang memiliki kemampuan imunoglis. Sumber hormon timus mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang mempunyai kemampuan posteosial imunoglis dalam jaringan tubuh. Teman-teman tahu fungsi dari kelenjar timus? Dan teman-teman, fungsi dari kelenjar timus ini adalah yang pertama, sumber sel yang memiliki kemampuan imunoglis. Sumber hormon ini yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel-sel yang memiliki kemampuan potensial imunoglis dalam banyak jaringan yang lain. Yang ketiga, mengaktifkan pertumbuhan badan sehingga pertumbuhan akan meningkat tajam pada masa bayi sampai remaja. Yang terakhir, mengurangi aktivitas kelamin. Teman-teman bisa lihat ini dia kelenjar timus dalam bentuk tubuh. Ini teman-teman. Jadi yang berikut kelenjar suprarenalis. Kelenjar suprarenalis atau adrenal memiliki bentuk ceper dan terdapat pada bagian atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar yang berwarna kekuningan dan menghasilkan kortisol atau disebut korteks, serta bagian gula yang menghasilkan adenial, epinefrin atau
noradrenalin. Bagian ini menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolase. Jadi bagian korteks adrenal memiliki fungsi kelenjar suprarenalis. Bagian korteks adalah 1. Mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan garam. 2. Mengatur metabolisme lemak hidrat, arang darah, rangsangan termasuk leptin, grelin, angiotensin, insulin, hormon pituitari, sitoksin, konsentrasi plasma glukosa, dan osmolaldehidas. Kemudian stres. Kemudian yang terakhir, menyerang mikroorganisme dengan suhu tubuh meningkat, ulang termostat tubuh ke atas. Kemudian yang C, efek metabolik epinefrin. Yang pertama, dalam hepar menstimulasi pemecahan glikogen dan menaikkan kadar gula melalui penambahan. Yang berikut, dalam otot menambah pemecahan glikogen. Yang ketiga, dalam jaringan lemak mempunyai efek lipolis yang mengakibatkan pelepasan asam amino dan glikosol dalam darah. Yang berikut, dalam pankreas menghalangi pelepasan insulin. Yang terakhir, dalam keadaan darurat, epinefrin dipakai untuk melepaskan asam lemak dari jaringan yang menjadi bahan pembakar otot. Teman-teman bisa lihat kelenjaran ideal dan ginjal seperti ini. Kemudian kelenjar pinealis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel yang berbentuk kecil merah seperti sebuah gemara, terletak dekat korpus. Fungsi kelenjar ini belum diketahui dengan jelas, namun kelenjar ini menghasilkan sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin serta berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas merupakan alat tubuh yang agak panjang dan terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebral lumbani 1 dan 2. Secara umum, kelenjar ini terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glukogen menjadi faktor hiperglikemik yang mempunyai anti-insulin aktivitas, sedangkan sel beta fungsi sebagai pembuat insulin. Teman-teman bisa lihat ini gambarnya. Kemudian teman-teman, kelenjar pinealis. Kelenjar pinealis adalah kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel. Kemudian teman-teman, kelenjar hipotalamus yang mempunyai anti-insulin aktivitas, sedangkan sel beta fungsi sebagai pembuat insulin. Teman-teman bisa lihat ini gambarnya. Kemudian teman-teman, kelenjar pinealis. Kelenjar pinealis adalah kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel. Kemudian teman-teman, kelenjar hipotalamus. Teman-teman tahu apa itu kelenjar hipotalamus? Jadi teman-teman, kelenjar hipotalamus ini adalah struktur otak terdiri dari inti yang berbeda dan daerah yang kurang anatomis berbeda. Hal ini ditemukan di semua vertebral sistem saraf. Pada mamalia, akson dari sel neuroskeletori, magnoselular dari nukleus paraventrikular dan nukleus suprapotik yang mengandung oksitosin dan oksitosin, juga disebut hormon antidiuretik. Kemudian teman-teman, hipotalamus membentuk wilayah. Kemudian yang kedua teman-teman, laring. Laring adalah struktur lengkap yang terdiri dari kartilago, tiroidea, epilotis,
terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroidea, dan beberapa otot kecil, dan di depan laryngofaring dan bagian atas orisol agut. Teman-teman bisa lihat ini struktur dari bagian depan leher. Ini teman-teman. Kemudian teman-teman, laring dilihat dari dalam vokal yang menyebabkan virabasi membuat suara melebar dari cartilago tiroidea di bagian depan ke cartilago arytenoidea ke belakang. Teman-teman bisa lihat gambarnya seperti ini. Teman-teman. Kemudian teman-teman ada laring trachea dan bronkus. Ini gambarnya teman-teman. Sebagian besar dilapisi oleh epitel respiratorius terdiri dari sel-sel selindar yang bersilia. Kemudian pistel vokalis adalah dua lembar membran mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vokal, dua pita fibrosa dan tergang di antara bagian dalam cartilago tiroidea di bagian depan dan cartilago arytenoidea di bagian belakang. Teman-teman, kemudian sistem respirasi yang berikut ada trachea dan bronkus. Trachea adalah tabung fleksibel dengan panjang ukuran lebih 10 cm dan lebar 2,5 cm. Trachea berjalan dari cartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni. Berakhir pada setinggi angus sternalis atau taut mendombrong dengan corpus stemi. Tempatnya berakhir membagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Teman-teman, di dalam leher, trachea disilang di bagian depan oleh isthmus glandula tiroidea dan beberapa vena. Trachea terdiri dari 16 sampai 20 cartilago berbentuk chain yang dihubungkan oleh jaringan fibrosa. Konstruksi trachea sedemikian rupa sehingga tetap terbuka pada semua posisi kepala dan leher. Kemudian teman-teman ada bronkus. Bronkus kanan dan kiri berjalan ke bawah dan keluar dari bifurkasium trachea ke hilus masing-masing paru. Bronkus kanan lebih besar, pendek dan lebih vertikal daripada bronkus kiri. Pada hilus paru, bronkus terbagi menjadi bronkus yang lebih kecil yang memasuki paru. Setiap bronkus sekitar setengah dari diameter trachea yang terdiri dari cartilago yang sama, hanya dalam skala lebih kecil yang dihubungkan dengan jaringan fibrosa. Teman-teman, ini adalah gambar paru-paru. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar paru-paru. Jadi, pada gambar ini setiap paru berbentuk kerucut dan memiliki aspek yang meluas ke dalam leher sekitar 2,5 cm di atas skala fibula. Kemudian permukaan costa vertebral menempel pada bagian dalam dinding dada. Kemudian permukaan mediastinal menempel pada perikardium dan jantung, dan basis yang terletak pada diafragma. Teman-teman, kemudian ini adalah gambar dari paru-paru kanan pada manusia. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambarnya. Jadi pada gambar ini terbagi menjadi dua visuara, menjadi 3 lobus, superior, media, dan inferior. Paru-paru kiri dibagi oleh sebuah visura menjadi 2 lobus, superior dan inferior. Bronkus pada setiap sisi bercabang menjadi cabang-cabang utama, satu untuk setiap lobus paru. Teman-teman, ini adalah gambar bronkus dan alveolus.